Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 6 hari ini? Bu Nikma harap semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar Al-Lughatul Arabiyyatu, bahasa Arab. Minggu lalu, anak-anak kelas 6 sudah mengerjakan penilaian harian bab 3, yaitu tentang Uhibul Ansyatata. Nah, kira-kira ada yang masih ingat bagaimana soalnya? Kemudian, kalian mendapat skor berapa? Nah, hari ini Bu Nikma akan memberikan pembahasan soal tersebut dengan mengerjakan bersama. Perhatikan dengan baik ya. Ini adalah soal yang kemarin kalian kerjakan. Baik, yang pertama kita mengisi identitasnya. Berikutnya, nomor absen anggap nomor 1 ya. Ini sebagai contoh. Nah, di sini ada soal yang pertama. Nah, ini ya sudah terlihat ya. Ana nukto as-subaha jama'atan ma'a usroti fil musalla. Ana itu artinya saya. Saya titik-titik subuh berjamaah bersama keluargaku di musola. Kira-kira ngapain ya kalau sholat berjamaah di musola itu? A. Usolli, saya sholat. B. Ata'allamu, saya belajar. C. Adhabu, saya pergi atau berangkat. D. Aqra'u, saya membaca. Nah, sudah jelas ya, jawabannya adalah usolli, saya sholat. Nah, berikutnya nomor 2. Ya Fatimah, hal nukto ilal madrasati fis sa'atis sadisah? Naam, adhabu ilal madrasati fis sa'atis sadisah. Hei Fatimah, apakah titik-titik ke sekolah pada jam 6? Kemudian Fatimah menjawab, naam, ya, saya berangkat ke sekolah pada jam 6. Nah, kalau berangkat itu bahasa Arabnya adalah azhabu. Tapi kalau bertanya ke teman perempuan, ini kan Fatimah teman perempuan. Jadi menggunakan apa ya kira-kira? Coba diingat tabel ini yang Bu Nikma sudah pernah berikan. Ketika ana artinya saya menjadi aftahu atau astami'u. Ketika anta atau kamu untuk orang laki-laki maka menjadi taftahu. Ketika anti, kamu orang perempuan maka menjadi taftahina. Misalnya Bu Nikma berbicara dengan Fatimah. Fatimah kan perempuan. Kamu Fatimah, nah itu menggunakan anti. Jadinya taftahina. Kalau azhabu jadinya tazhabina. Begitu ya. Nah, berikutnya ada huwa, hiya, dan nahnu. Silahkan anak-anak membuka materi ini lagi untuk mereview ya. Jadi diingat tambahannya apa ya kira-kira? Kalau ana itu artinya saya, anta itu kamu ditujukan untuk orang laki-laki, anti kamu untuk orang perempuan, huwa dia tapi untuk dianya laki-laki, hiya dia tapi dianya perempuan, sedangkan nahnu itu kita. Nah, ini silahkan dihafal apa saja tambahannya. Baik, kita kembali kepada soal ya. Nah, kalau Fatimah, ya Fatimah berarti hei Fatimah, berarti saya berbicara dengan Fatimah. Sehingga menggunakan anti. Kalau anti jadinya tazhabina. Nah, begitu ya. Cara mencarinya seperti itu. Jadi anak-anak harus hafal tabel yang ada di materi sebelumnya, yang ini tadi, oke? Berikutnya nomor 3. Nadrusu ad-durusa fil madrasati minas sa'atis sabi'ati ila sa'atil wahidati. Nadrusu berarti nahnu, kita.
kita belajar pelajaran-pelajaran di sekolah dari jam 7 hingga jam 10. Nah, ketika nadrusu, kira-kira itu menggunakan domir atau kata ganti apa ya? A, ana, B, nahnu, C, anta, D, anti. Coba kita lihat tabelnya. Yang berawalan dengan na adalah nahnu. Jadi jawabannya adalah ba. Begitu ya. Sekarang nomor 4. Ada min, ada fi, ada ar-robiati, ada hiya, ada an-naumi, ada as-saati, ada takumu. Nah, ini anak-anak diminta untuk mengurutkan. Yang pertama, yang A ada hiya minan naumi takumu. Nah, ini tidak sesuai ya. Coba yang B. Hiya takumu minan naumi fis sa'atir robiati. Nah, ini yang tepat. Coba kita cek dulu yang C. Minan naumi fis sa'atir robiati hiya takumu. Kurang tepat ya, karena hiyanya ada di belakang. Kemudian yang D, hiya fis sa'atir robiati, dia di jam 4 takumu minan naumi. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang ba. Hiya takumu, dia bangun. Jadi dilihat dulu siapa yang bangun. Ini posisinya ada di depan. Jadi anak-anak kalau mengerjakan ini tandanya adalah lihat ini posisinya. Siapa yang mengerjakan itu ada di depan. Hiya takumu, dia bangun dari mana? Minan naumi, dari tidurnya. Fissa atir robiati, pada jam 4. Begitu ya. Berikutnya nomor 5. At-tilmidhu nukto kurrotal kodami fil mal'abi. Murid-murid titik-titik sepak bola di lapangan. Nah, kira-kira titik-titik ini diisi dengan apa ya? A. Yashrobu, minum. B. Yakulu, makan. C. Yal'abu, bermain. D. Yakumu, bangun. Nah, ini diingat-ingat ya mufrodatnya. Kemarin-kemarin kita sudah belajar mufrodat ini. Jadi anak-anak silahkan mengingat ya. Kalau sepak bola kira-kira apa ya? Oh, berarti bermain, yal'abu. Untuk cara mudahnya, jika kalian sudah benar-benar tidak tahu, kalian lihat ini ada mal'ab, ini ada yal'ab. Nah, jadi hampir sama. Tadi juga gitu, ada musolla berarti usolli. Nah, begitu ya. Jadi hampir sama. Kemudian nomor 6. Azhabu ilal madrasati fis sa'ati sadisati. Saya berangkat ke sekolah pada jam 6. Pada jam 6 apa? A. Lailan, malam. B. Naharon, siang. C. Masaan, sore. D. Sobahan, pagi. Nah, kalau berangkat sekolah kira-kira kapan? Yang pagi, sobahan ya. Jam 6 pagi, bukan jam 6 sore. Berikutnya nomor 7. Anti nukto min Surabaya bisayyarati. Anti, kamu titik-titik ke Surabaya dengan bisayyarah, dengan mobil. Kira-kira kalau ke Surabaya dengan mobil, mufrodatnya diisi apa ya? A. Ata'allamu, belajar. B. Tajlisu, duduk. C. Tarji'ina, kembali atau pulang. D. Yadakhulu, masuk. Jawabannya yang tepat adalah C. Yarji'ina. Anti tarji'ina, maaf bukan yarji'ina tapi tarji'ina. Anti tarji'ina min Surabaya bisayyarati. Kamu pulang dari Surabaya dengan mobil. Nah, begitu. Sekarang nomor 8. Ya Faridah, iftahi al-kitaba thumma nukto amamal fasli. Nah, ini yang diajak bicara adalah Farida. Farida perempuan. Maka kata perintahnya menggunakan iftahi. Coba diingat materi ini.
Nah, di sini ada perintah untuk orang laki-laki dan perintah untuk orang perempuan. Silahkan dibuka lagi materinya ya. Misalnya nih ya, untuk perintah hapuslah, jika kita berbicara dengan teman laki-laki, maka menjadi imsah. Nah, begitu. Misalnya Ahmad berbicara dengan Farid, maka menggunakan imsah karena Farid laki-laki. Sebaliknya, jika kita berbicara dengan teman perempuan, maka menggunakan imsahi. Begitu ya, misalnya Dania berbicara dengan Farah perempuan, maka menggunakan imsahi, begitu. Ini juga dilihat sampai bawah seperti yang sudah Bu Nikmah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kalau di sini iftahi alkitabah, buka buku, summa nukto-nukto amamal fasli. Kemudian titik-titik di depan kelas kira-kira ngapain ya? Kalau berbicara dengan Farida perempuan ya. A, uktub, tulislah. Tapi ini untuk orang laki-laki. Kalau untuk orang perempuan menjadi uktubi. Kemudian unduri artinya lihatlah. Yang C, ikroi, bacalah. Ini untuk orang perempuan karena ada ya-nya ya. Kalau ikro untuk orang laki-laki. Karena ini Farida, maka jawabannya adalah yang C. Ya Farida, iftahi alkitabah, thumma ikroi amamal fasli. Hei Farida, bukalah bukumu, kemudian bacalah di depan kelas, begitu artinya ya. Jadi caranya seperti itu. Berikutnya nomor 9. Ya Farid, undur ila hadhihi sa'a. Hei Farid, lihatlah ke jam ini. Al-kalimatu undur bimakna mufrodat atau kata undur artinya A, lihatlah, B, tulislah, C, bersihkanlah, D, hapuslah. Yang benar adalah A, lihatlah, undur, lihatlah. Begitu ya, diingat-ingat. Kemudian nomor 10, ya nukto-nukto tafaddol udkhul al-fasla. Kira-kira ini berbicara dengan orang laki-laki apa perempuan ya? Karena menggunakan udkhul, masuklah ke dalam kelas. Silahkan masuk ke dalam kelas atau masuklah ke dalam kelas. Udkhul tidak ada ya-nya, maka berbicara dengan orang laki-laki. Pilihannya adalah A, Khadijah perempuan, B, Salma perempuan, C, Aisyah perempuan, dan D, Hasan laki-laki. Maka yang betul adalah D, Hasan. Ya Hasan, tafaddal udkhul al-fasla. Jadi cara mengerjakannya kalau soalnya semacam ini, silahkan dilihat kata perintahnya. Ini perintahnya untuk orang laki-laki apa perempuan ya? Begitu. Nah, ini adalah sesi pertama untuk pembahasan soal penilaian harian bab 3, nomor 1 hingga nomor 10. Berikutnya Bu Nikmah akan melanjutkan pada sesi kedua yaitu nomor 11 hingga nomor